Selamat siang, teman-teman. Oke, kita ke weekly analysis. Cuman karena ini September ya, baru awal September kita mulai dengan monthly, teman-teman. Ya, kita mulai dengan monthly. Oke, teman-teman lihat untuk indeks mata uang dolar, ya price begitu strongnya ke atas, secara monthly, ya. Mungkin harga sekarang sedang kejar area supply di sini dulu. Ya, area supply di sini. Di mana di sini kita punya support yang pernah di break. Kelihatan ya teman-teman ya. Harganya di berapa? Kita bisa cek. Apakah price akan bertujuan ke sana? Apakah price akan bertujuan ke sana? Nah, after release data non-farm, ya ternyata betul non-farmnya strong US dan yang terjadi price melambung lagi setelah sempat terkoreksi turun. Ya teman-teman, sempat terkoreksi turun. Nah, kita pun di sini punya resisten yang di break, yang sudah ditinggalkan. Ya, apakah dia akan uji ulang turun dulu, baru naik lagi? Nah, turunnya dia secara money akan bawa efek besar jika terjadi. Bisa juga dia naik dulu, teman-teman, supply, baru price turun. And then dia angkat lagi ke atas. Ya, teman-teman. Bisa seperti itu untuk monthly. Cuman kalau kita trading dengan monthly, nunggunya kita kelamaan. Kita cek di weekly ya. Nah, Anda tahu dan Anda lihat resisten di break, ya ada air high, ini ada support di break, support di bawah, dan pastinya demand di sini aktif, ya teman-teman. Demand di sini jadi aktif, high low higher high, ya secara weekly. Nah ini daily-nya teman-teman, ini daily-nya, ini demand-nya, kelihatan ya guys, high, low, and then higher high. Oke, demand di sini aktif. Di sini pun ada demand kecil, decision point, ya. Di bawah sini juga ada, ya teman-teman. Oke. Jadi untuk US dollar index masih strong ke atas teman-teman. Ya, dari monthly-nya uptrend, weekly-nya uptrend, daily-nya pun uptrend. Kita lihat dia 4. Anda lihat ya. Kalau ini adalah akhirnya dari sini. Tapi kita lihat lagi teman-teman. Ya, bisa berhentikan di sini. Nah, ini ada high yang di break. Ini high-nya seperti ini. Ya, high, high. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini low ya. Oke teman-teman. High low, higher high. Ini higher low. Ya. Higher high. Ini higher low. Teman bisa lihat strukturnya. High, low,
higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, sekarang yang jadi problem, ini low, higher low, higher low lagi ya teman. Yang jadi problem, kemana next move-nya? Next move-nya yang pasti dia harus break high-nya ini teman-teman. Break high-nya ini. Entah break 14 atau dia break and then dia turun dulu. Tapi tujuannya masih ke atas, ya. Tujuannya masih ke atas. Karena Anda lihat di sini juga ada demand, ya teman-teman. Jadi yang akan terjadi kepada USD index potensinya kalau koreksi koreksi kecil-kecil aja, bukan untuk reversal, ya teman-teman. Step by stepnya kelihatan ya. Bagaimana dengan H1? H1 makin memperjelas lagi bentukan dia naik, ya. High-nya di berapa yang harus kita tunggu untuk di break, Anda makin kelihatan, ya. Sempat terkoreksi tapi akhirnya dia balik ke atas, ya. Akhirnya dia balik ke atas. Oke teman-teman, ini untuk USD index ya. Kalau kemarin beberapa waktu lalu saya sempat bikin video USD index juga. Nah ini plan saya, ya. Jadi price akan turun dulu ke demand, after dari supply dia turun dulu ke demand baru naik. Ini directionnya, ternyata ini terjadi ya teman-teman. Dia masuk ke demand dan dia bikin fake out, ambil demand dan dia up lagi ke atas. Ini weekly analysis beberapa waktu lalu. Nah, bagaimana dengan nasib? Aduh, ini yang paling parah ini teman-teman. Ini paling parah, ya. Teman-teman bisa lihat ini support. Konselnya sedang menuju ke support. Ini resisten ya. Tapi Anda harus ingat, ini ada gambaran dia bisa sideways loh. Ada gambaran dia bisa sideways, resisten, 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 support. Bisa saja after ini dia begini. Ya teman-teman. Bisa saja dia sideways. Bisa saja dia sideways. Ya, supportnya di berapa kita cek juga harganya. 1,1420 ya. 1,1420 ini 1,4. Wah, berapa ribu poin itu. Ya, teman-teman. Nah, ini monthly-nya kita cek weekly. Weekly masih still going down. Support di break lower high atau resistance, ya. Masih mencoba ke bawah lagi. Bawahnya ini tadi 1,1424 ya teman-teman. Bagaimana dengan daily-nya? Anda lihat lagi. Daily-nya juga terjadi hal sama. Support ini dia sempat pullback ya ke resistance. After itu break lower low. Dan Anda lihat ini supply di daily teman-teman. Supply di daily. Sekali lagi pernah saya bilang bahwa break itu akan ada dua break. Ada false break yang mana dia saat break lalu dia pullback dulu cukup jauh. Ada yang namanya breakthrough break, dia bikin base dulu baru lanjut. Ya teman-teman, supply ini mungkin bisa saja dikejar lagi ke depannya. Jika dia memang sudah kelihatan rebound. Nah, kita cek secara H4. Ya teman-teman. Jadi dari monthly-nya mungkin sideways, weekly-nya downtrend, sorry, daily-nya juga masih downtrend, H4-nya downtrend. Jadi nggak ada kata buy untuk pound sterling sekarang ini teman-teman. Ya, low di break, lower low, low lagi di break,
ya, muncul lower low lagi teman-teman. Ini yang terakhir, Anda lihat ya, ini yang terakhir. Dan price masih tertahan di supply H4. Supply H4. Bagaimana dengan H1? Ya, kelihatan jelas ya teman-teman. Ini supply, ya. Maybe akan saya tunggu lagi untuk lower low berikutnya. Saya tunggu lagi untuk lower low berikutnya. Break ini seperti dia akan bikin base. Nah, nanti kita cari pullback-nya lagi. Ya teman-teman. Ini bisa dia lanjut ke bawah. Dan so far gak ada kata buy. Ya, tidak ada kata untuk buy. Oke teman-teman. Konseling cukup parah ya penurunannya ya. Oke. 1,1510. Bagaimana dengan pair lain? Kita coba cek. Anda lihat yen, dolar yen ya, manlinya seperti apa? Weekly-nya, high, higher high, daily. Ya teman-teman sudah ada higher high, daily-nya sudah ada higher high. Ya, daily-nya sudah ada higher high. H4, Anda lihat, ini juga uptrend, ya, ini uptrend, high di break, higher high di break lagi, muncullah sebuah demand, ya teman-teman, muncullah sebuah demand. Apakah price masih akan tertahan di demand untuk diangkat lagi ke atas? Ya, cek H1. Oke, setupnya makin kelihatan. Ya teman-teman, apakah ada potensial fight out? Ya teman-teman, kita lihat di minggu depan. Oke, saat US dollar trending, semua market ikut trending kemungkinan besar. Nah, kita sekarang ke gold teman-teman. Ya, kalau gold Anda lihat monthly, sebenarnya sih kalau monthly ini sideways teman-teman. Ya, bagaimana dengan weekly? Monthly-nya sideways, weekly-nya sedang dalam keadaan downtrend. Ya, di akhir sesi week sideways dia sedang downtrend. Nah, saya agak curiga apakah dia akan bikin double bottom di sini. At least karena ini sideways, dia mampu dong bikin kenaikan lagi nanti ya. Dia bisa mampu bikinan bikin resisten lagi. Ya mungkin sejajar atau mungkin lebih tinggi nanti. Mampu. Karena apa? Patokannya ini teman-teman. Low sama low ya. Sama. Bisa saja terjadi lagi dia mental ke atas. Atau dia akan merespon demand di bawahnya ini. Kalau sampai dia break ke bawah, gitu tuh.
Time frame besar kita hanya bisa proyeksikan, sedangkan kita akan entry di time frame yang kecil. Coba kita coba lihat ya. Saya hapus dulu teman-teman trend lainnya. Nah, Anda lihat memang price tertahan di sini, di momen ini. Decision point-nya ada di dalam. Ya teman-teman, decision point-nya ada di dalam. Ada QM level, ya. Di mana ini support di break. Support di sebelah kiri di break ya. Loh kok nggak keluar ya ini? Ya, support di kiri di break dan berubah jadi resisten. Nah, untuk market ini bisa lanjut ke bawah lagi, sama. Yang terjadi harus seperti ini, teman-teman. Ya, yang terjadi harus seperti ini. Harus dia bisa break, nanti tukar lagi. Nah, dia akan downtrend. Tapi jika dia tertahan di sini, ya, jika dia tertahan di sini, apakah dia akan pullback? Tapi teman-teman harus tahu pullback tujuan pertamanya di mana. Tujuan pertamanya di supply ini. Ya, tujuan pertamanya ke sini dulu. Kalau kita cek skala H4, nah, supply di sini mungkin kita kecilkan lah. Ini deh, ya. Tujuan koreksi yang pertama di sana dulu. Support yang di break, support yang di break. Nah, ya teman-teman. Bisa saja dia retrace ke area supply ini dulu. Atau di sini juga ada supply nih, teman-teman. Ya, baru dia meneruskan penurunan lagi. Ya, baru dia meneruskan penurunan lagi. Nah, nah, kenapa gambarnya kabur? Baru meneruskan penurunan lagi. Oke, jadi mungkin pullback-nya dia masih akan terbatas di supply-supply yang kita lihat dengan jelas. Iya teman-teman. Mana level decision-nya ini. QM kecil, cukup kecil sekali. Bawah kirinya cukup kecil. Ya, oke. Jadi untuk gold secara monthly sudah saya ceritakan tadi seperti apa, weekly seperti apa, daily seperti apa, 4 jamnya. Dia mungkin akan tertahan di supply-supply terdekat. H1-nya, ya teman-teman, H1-nya saya melihat ada supply yang akhirnya di break oleh demand. Ya, supply dia makan oleh demand. Apakah price akan masuk ke demand ini lalu naik ke supply? Ya, apakah akan continuous dulu sampai ke targetnya? Jadi teman-teman harus tahu time frame besar bisa menggambarkan pergerakan di time frame kecil, ya. Tapi time frame kecil lah yang menyusun pergerakan di time frame besar. Jadi semuanya memang saling berkaitan. Jadi kenapa saya selalu tekankan top down, top down, top down teman-teman? Ya karena hal itu. Ya, tadi kita sudah bahas gold, pound sterling ya, yen,
lalu DXY, ya. Next week saya akan coba tambahkan mayor pair yang lain. Ya teman-teman, saya akan coba tambahkan mayor pair yang lain. Jadi kita bisa potong-potong nanti videonya. Oke, ini dulu gambaran saya. Senin nanti saya update untuk tambahkan ke mayor pair yang lain. Thank you teman-teman. Selamat berakhir pekan dan God bless. Sukses selalu.